bisa bisa kita pelajari ulang begitu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sharing kepada kita semua eh, dengan pengalaman yang sangat banyak dan juga rekan-rekan mahasiswa yang di weekend-nya telah berkomitmen ya sejak awal semester untuk kita belajar bersama. Nah, seperti yang kita rencanakan pada awal bulan kemarin, mungkin malah akhir bulan November, bahwa pada perkuliahan kali ini kita akan menghadirkan praktisi. Praktisinya bukan sembarang praktisi gitu ya. Profilnya saya sudah share ke teman-teman di grup WA kemarin, termasuk videonya. Sudah dilihat videonya, Bapak Ibu? Sudah saya Bapak. Sudah ya. Sudah Pak. Semoga tidak salah fokus dengan motornya ya. Ya, jadi rencananya nanti begitu ada kesempatan Ibu Warek satu akan bergabung karena beliau juga penasaran dan pengen belajar bersama-sama dengan kita mendapatkan tanda kutip tanpa kita harus mengalami sendiri saripati pengalaman kepemimpinan bisnis Haji Acep begitu ya. Biasanya beliau ini familiar disebut dipanggil sebagai Ji Acep. Nah, kalau eh, dalam benak saya kalau disebut Ji Acep ini saya punya julukan sebenarnya. Ji Acep ini adalah kalau sekedar hub itu terlalu kecil. Jadi kalau hub itu kan menjadi titik hubung dari berbagai bidang. Kita lihat kemarin beliau punya bergerak di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang kuliner bisnisnya, di bidang tour and travel, keuangan dengan BMT-nya, motor listrik belum dimasukkan di CV, belum lagi yang ternak lelenya ya Pak Haji ya, ternak lelenya juga belum dimasukkan gitu ya. Beliau pernah berbisnis di bidang industri sepak bola, dan beliau juga aktif di sosial keagamaan, berbagai komunitas UMKM, komunitas bisnis, baik yang skala paling bawah mikro, beliau rangkul, dan yang pengusaha-pengusaha besar juga beliau rangkul. Kemudian juga eh, di bidang bisnis secara tertulis tidak ada di mana-mana, tapi ngerangkul semuanya gitu. Maka sebenarnya gelar yang tepat menurut saya bukan hub dari semua bidang di Depok ini, tetapi beliau adalah saya sebut sebagai epicentrum karena spektrum pergaulan dan kepemimpinan beliau ini luar biasa. Masuk di semua sektor, di semua kalangan, di semua level, ya. Walaupun beliau ada kalanya beliau di panggung depan, khususnya di bidang pendidikan, tapi ada di panggung belakang kalau berbicara mengenai politik lokal Depok. Jadi ini menarik. Bagaimana beliau menjalani kepemimpinan ini dengan sangat eh, luar biasa. Tidak ada orang yang berkecimpung di dalam kegiatan apapun di Kota Depok, ibaratnya yang tidak mengenal Haji Acep atau Ji Acep, nama panggungnya begitu. Nah, sampai jam 11 nanti kurang lebih, teman-teman, kita belajar mengambil saripati kepemimpinan beliau, keberhasilannya karena apa, key success faktornya apa, mari kita lihat, kegagalannya karena apa, dan bagaimana beliau bangkit tanpa kita harus mengalami kegagalan itu. Karena sudah disaripatikan oleh Haji Acep. Ya, jadi tolong dimanfaatkan betul sebisa mungkin kita on cam dan mencatat hal-hal yang diperlukan walaupun ini saya recording juga nanti kita bagikan barangkali di dalam perjalanan teman-teman nanti pengen merevisit kembali pembelajaran bersama praktisi hari ini. Karenanya saya tidak berlama-lama, topik kita hari ini adalah kepemimpinan bisnis, khususnya pada filosofi atau filsafat kepemimpinannya. Maka
waktu dan tempat saya persilahkan kepada Haji Acep, ya, episentrumnya Depok, untuk berbagi dengan kita semua. Monggo saya persilahkan Haji Acep. Pak Haji. Oh, atau timnya Haji Acep mungkin mau share dulu, persilahkan. Apa suara saya tidak masuk ya? Masuk, Bapak. Masuk, Mas. Oke, baik. Nah, teman-teman, nanti sambil menunggu Haji Acep dan timnya mempersiapkan, nanti di pertengahan Ibu Dr. Tri Suratmi akan bergabung selonggarnya beliau begitu, karena beliau juga sedang ada aktivitas Zoom jam 8 pagi ini. Jadi beliau juga pengen tahu, pengen dapat ilmu, dapat pembelajaran dari sesi ini. Saya persilakan Haji Acep. Baik, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bang Dodo jualan duren. Cakep. Urindo semoga bertumbuh semakin keren. Amin. Yang saya hormati sahabat saya, Coach Triswan, Pak dosen yang di Kalimantan, di Palangkaraya ya. Kapan kami, Bapak? Baik. Juga para peserta yang hari ini hadir pasca sarjana di bidang administrasi bisnis. Coach, baru kali ini saya dijadikan dosen tamu. Ya, jadi ini pengalaman yang baru buat saya bicara di hadapan teman-teman mahasiswa pasca sarjana. Adik-adik mahasiswa, siapa yang adik-adik, karena saya yakin saya lebih senior daripada yang hadir. Coach Irwan itu menjadi teman kolaborasi saya. Di beberapa waktu terakhir ini, beliau sering mendampingi saya untuk men-set up saya punya SDM supaya bisa selalu on the track di setiap perubahan zaman yang sangat cepat. Ya, terakhir saya merubah mindset wali kelas itu menjadi seorang coach semua. Wali kelas yang biasanya banyak bercerita, banyak mengarahkan, sekarang kita rubah. 80% dia harus menjadi pendengar. Ini perubahan mindset yang saya pikir butuh proses, coach. Bahkan sampai hari ini pun memang masih kita dampingi, ya, masih kita pantau terus sejauh mana perubahan mindset ini bisa mereka gapai. Pak dosen, Coach Ridwan, dan para mahasiswa yang berbahagia, terima kasih sudah nonton video saya. Tetapi saya akan mengulang lagi untuk menyampaikan video ini, karena dari awal video inilah saya akan memulai sebuah cerita. Dalam sesi ini, dalam durasi yang disiapkan oleh sumber ilmu bisnis, kepemimpinan bisnis yang kecil. Ya, karena saya tidak berobsesi untuk menjadi satu bisnis yang besar sekali, enggak. Saya ingin kecil-kecil, lincah dan kuat. Itu obsesi saya. Ada suaranya, Mas? Ada suaranya, Mas? Belum muncul Pak Haji suaranya. Suaranya nggak masuk ya? Hah? Suaranya belum masuk ya?
Suaranya dong Mas, Mas Supri. Oke. Mau sebentar itu. Waktu share belum diklik yang include sound-nya, Pak Supri. Boleh diulang aja, nggak apa-apa. Ulang lagi Mas. Nggak apa, santai aja mumpung hari Sabtu. Ya. Bagus ya, kita 8.24 jam berapa emang kesulitan? Suaranya nggak keluar. kecil suaranya. Di share screen biasanya sudah ada centang audio tuh biasanya tuh. Ya. Mana ya? Ketika share, nanti di Share bagian ada audio itu dicentang itu. Dari mana dulu? Dari Anda. Siapapun Anda itu, apakah Anda itu suami, apakah itu istri. IIBF luar biasa solid kuat karena dia diisi oleh keluarga-keluarga yang kuat. Saya mengatakan, bisnis Anda hebat. Kalau keluarganya nggak hebat, Anda nggak akan lihat bisnisnya. Anda bisnisnya nggak akan bisa tenang sebelum hati Anda itu tenang. Hati yang tenang itu pertama kali tercermin itu di dalam lingkungan terdekat. Banyak keluarga yang istrinya luar biasa. Bukan persoalan cantik. Cantik itu sebentar sebelum menikah. Ganteng itu gitu. Kalau suami ini terus melihatnya keluar, nggak ada pernah selesai. Makanya setiap kali di IBF kalau ngomongin orang, ngomongin bisnis, ngomongin ini, saya tanya, bagaimana dengan istri? Istrinya nggak beres, suaminya nggak beres. Sebelum itu dibenain susah, yang lain capek. Cuma kayak roller coaster aja, nanti naik, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Nah inilah rahasia-rahasia kecil, ya yang kita kadang-kadang lupa. Redo harus dari... Cukup Mas. Oke. Coach Ridwan? Ya, Halo, siap Pak Coach. Haji. Oh, Ya, Pak Haji. minta dong komen tentang video yang saya edit sendiri. Ya, 2-3 kalimat. Seperti apa itu? Ini mengingatkan saya pada apa yang mentor saya almarhum, sudah almarhum Pak Haji, katakan Ya, dulu, inilah. jangan mimpi kamu bisa mengurus organisasi yang lebih besar, kalau ngurus keluargamu saja tidak bisa. Itu Pak Haji. Iya. Iya, makasih. Itu ungkapan yang sangat mendukung cerita saya hari ini. Karena rumus ini saya temui ketika permasalahan yang datang beberapa tahun yang silam itu karena tidak harmonisnya atau kurang komunikasinya saya dengan anak, dengan istri. Ya. Sehingga seperti roller coaster tadi, udah naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Ya. Alhamdulillah ilmu itu saya dapat dari yang tadi menarasikan tuh Pak. Menarasikan video saya tadi itu ada Happy Trenggono. Dia Presiden IBF Indonesia Islamic Business Forum, di mana saya bergabung di sana. Karena penting buat saya, kalau mahasiswa, dia katanya punya dosen. Ketika punya masalah, dia bisa bertanya ke dosen. Tapi kalau seorang pengusaha tidak punya tempat bertanya, ini bahaya. Sehingga saya mencari beberapa guru, salah satunya guru nomor 1 yaitu yang ada di Jakarta, pimpin Indonesia Islamic Business Forum. Dan saya pernah menjadi ketua komunitas ini. Pentingnya komunitas ini menjadi wadah bertukarnya pemikiran antara leader-leader yang ada di forum ini. Jadi saya sarankan mahasiswa di sini harus punya tempat sharing ya, tempat perjuangan, yaitu komunitas. Silakan, banyak sekali bertebaran komunitas. Saya dengar di sini ada anggota HIPMI juga ya Coach ya? Ya, siapa yang Bekasi ya? Bekasi atau mana kemarin tuh? Mas Kamal bukan? Mas Kamaludin bukan?
Bukan, dari Pak Wahyudi, Pak Wahyudi Oh, Pak Wahyudi. 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 baru Oke. gabung. Terus slide berikutnya, Mas Supri. Slide berikutnya. Oke, perbesar. Yang tadi yang logo-logo. Oke, logo-logo. Oke. Ini logo-logo atau perusahaan-perusahaan kecil sederhana yang saya bangun, yang tadi disampaikan dalam pengantar Goodreads One. Jadi kegiatan saya sehari-hari memonitor, memimpin pergerakan. Kalau di bidang pendidikan itu ada 9 unit pendidikan, termasuk di dalamnya ada pesantren yang baru buka, 1 di kampung, di Ciamis, dan 1 lagi di Depok, yang insya Allah Juli ini sudah mulai beroperasi. Jadi 8 unit sekolah, 2 unit, 1 di Bekasi, 1 lagi di Banjarmasin. Tapi yang di luar Depok itu saya sudah MOU, saya serahkan kepada orang-orang yang lebih dekat di sana. Saya fokus di wilayah Jabodetabek, Depok terutama. Kemudian selain sekolah, saya mencoba untuk meriset beberapa peluang-peluang. Ya. Dari hasil riset inilah muncul lembaga keuangan, muncul restoran, grosir, sembako ya, kemudian surat kabar, kemudian bahkan ada grup musik band Betawi, karena saya orang Betawi. Orang Betawi, Pesriwan yang bukan jualin tanah, tapi nggak beliin tanah, alhamdulillah. Kemudian, ya tadi epicentrum itu luar biasa ya itu. Saya jadi gemeteran dikasih julukan itu. Kemudian ada GTEC. GTEC ini saya harus bangun 3 tahun yang lalu untuk mengakomodir lompatan-lompatan anak muda yang memang menjadi tim saya. Cuma dia saya keluarkan dari seorang guru, potensi bagus untuk ngebangun sebuah perusahaan GTEC. Alhamdulillah sedang proses untuk menangani sekolah di Ciamis dan di Cirebon, hampir 2000-an lebih sekolah untuk menggunakan aplikasi yang dibuat oleh anak muda yang kita bangunkan mereka perusahaannya. Kemudian restoran juga demikian. Nah, dari banyaknya perusahaan ini, saya berprinsip kalau mereka saya bebani 10% saja dari 10 perusahaan, maka dia akan memberikan saya 100%. Jadi beban 10% untuk mendanai hidup keluarga saya supaya saya bisa hati tenang, memimpin bisnis, itu nampaknya mereka nggak berat. Ketimbang saya bangun satu perusahaan besar, tapi mereka saya bebani 100%. Ini akan menjadi bermasalah cash flow mereka. Ya, jadi kalau saya punya beban hidup misalkan 100 juta, dibagi 10, mereka masing-masing berikan income ke saya 10 juta. Jadi nggak berat buat mereka. Ketimbang saya punya satu perusahaan besar, dia harus membiayai saya 100 juta, khawatir bermasalah. Dan terutama di masa COVID kemarin, itu juga yang menjadi bahan cerita saya. Karena ada 2 perusahaan saya yang memang saya harus hentikan. Oke, Mas Supri, di judul, masukkan ke judul, coba tampilkan judul. Nah, peserta yang berbahagia, Gus Rizwan yang saya banggakan, saya ambil tema hari ini untuk sharing kepada teman-teman semua, jalani bisnis dengan bahagia, walau terancam bangkrut. Ya. Saya dapat ilmu dari guru bisnis saya.
jangan serius dalam berbisnis. Tapi yang harus Anda seriusi adalah tentang hidup. Nah, ini sangat menginsight saya. Oh, ternyata menata hidup itu akan berpengaruh kepada penataan kegiatan, penataan bisnis, ataupun profesi-profesi lainnya. Jadi, rupanya sebelum kita bangun di luar, kita bangun diri kita dulu. Nah, ini menjadi satu cerita yang saya kuasai karena saya mengalami di sini. Ya. Oke, Mas Supri, kita masuk kepada berikutnya, Mas. Saya akan bercerita dari sudut pandang, cara pandang saya tentang memimpin bisnis, dan itu yang menjadi haluan saya. Dan itu yang saya yakini. Ya. Sehingganya berdampak dan terkait sekali dengan jatuh bangunnya beberapa bisnis yang tengah saya jalani ini. Memiliki bisnis yang besar itu terkadang membanggakan. Memiliki bisnis yang kuat itu selalu membahagiakan. Tadi bisa jadi pandangan bangga punya bisnis besar, ya, bahkan karyawannya sampai ratusan ribuan barangkali. Ya, buat saya orang sederhana Depok memandang bisa jadi bisnis yang besar, risikonya pun akan besar. Apalagi kalau hari ini bisnis besar kita itu bersinggungan dengan para monopoli bisnis di kita, katakanlah sebut oligarki, mereka dengan mudah akan mengganggu bisnis besar kita. Dan banyak terjadi itu. Tetapi kalau kita buat kecil-kecil gitu, lincah dan sebagainya. Toh tujuan dari untuk apa kita berbisnis itu tercapai, saya milih yang ini. Memiliki bisnis yang kuat selalu membahagiakan. Kuat punya potensi mereka bisa terbangun, bisa besar, bisa bertumbuh. Tetapi besar belum tentu dia kuat. Nah, satu contoh, saya bangun BMT. BMT itu lahir, ini cerita coach ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi nih. BMT itu lahir gara-gara saya berhutang di sebuah bank, ya, karena saya tergiur oleh bagat. Akhir saya, alhamdulillah saya punya pengetahuan. Berhutanglah kamu, tapi jangan kau buat untuk belanja yang sifatnya lifestyle. Berhutanglah kamu untuk membangun aset. Hutang-hutang saya kalau saya kalkulasikan totali waktu itu sekitar 15 miliaran ya. Itu saya belikan tanah, aset tanah. Ya. Cukup murah waktu itu. Dan kalau saya ukur hari ini dengan 7 hektar di Kota Depok, ya, di wilayah Limo, udah cukup lumayan, hampir 500 miliar ya nilai asetnya. Padahal berhutang waktu itu di bank hanya 15 miliar. Tetapi beberapa tahun kemudian ini aset itu membengkak ya. Nah, kenapa saya bangun BMT? Selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya bagi hasil dengan bank itu cukup lumayan besar, hampir 2-300 juta per bulannya di luar pokok. Saya pikir, oh ini kalau terus-terusan begini, mereka yang untung. Maka saya berpikir, wah saya mesti punya lembaga keuangan. Karena saya punya potensi pasar, yaitu sekolah yang semakin bertumbuh, karena aset semakin besar, SDM juga semakin kita tingkatkan ya. Nah, dari potensi pasar, anggota, murid, dan orang tua, ini sangat mendukung. Terbangunlah Baitul Mal wa Tamwil. Nah, sekarang dengan izin KPPSP, Koperasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Syariah.
KPSPPS. Izinnya itu udah berlaku secara nasional. Nah, setelah saya berdiri itu, saya rekrut tim yang mendampingi saya untuk membangun BMT itu dari Habibie Center. Lumayan besar saya bayar dia, tetapi saya ingin apa yang diberikan ke saya itu emang nggak kaleng-kaleng ya. Dan terbukti 5 tahun terbangun BMT saya itu the best five di Kota Depok, mengalahkan koperasi-koperasi yang sudah 20-30 tahun. Bahkan saya bisa support mereka dalam hal pembiayaan. Nah, setelah saya punya BMT, alhamdulillah saya tidak lagi berhutang, sudah 5 tahun ini ke bank. Jadi kebutuhan operasional, pembangunan, sekolah, investasi itu sudah ada di lembaga keuangan. Dan saya mencoba untuk menciptakan sebuah closed loop ekonomi. Closed loop ekonomi itu ya memang semacam monopoli. Jadi uang berputar di antara kita, masuk sebanyak mungkin, kita keluarin sedikit mungkin. Halo, Coach Ridwan, dengar ya? Ya Pak Haji, ya. Nggak ada gangguan suara ya? Nggak ada, clear banget, bagus. Lagi menghayati. Jadi interupsi saja kalau ada masalah ya. Siap. Oke. Nah, dari BMT ini, Coach, saya punya berpeluang. Lagi-lagi saya harus riset kecil-kecilan ya. Kemudian biasalah kita cross potensial karena kita bergaul, kita bertemu dengan banyak orang gitu. Ada beberapa gedung yang nggak terpakai, ya. Ada restoran yang nggak jalan, akhirnya kita temui orangnya dan mereka siap take over kontrak gitu. Ya. Kemudian disitulah saya punya berpeluang untuk menciptakan sebuah bisnis baru yang bisa kita petik dengan cepat. Kalau guru saya bilang itu low hanging fruit gitu. Jadi jika riset kita peluang, kemudian kita punya potensi untuk lakukan, kenapa enggak kita segera buat satu bisnis baru yang bisa kita petik buahnya dengan cepat. Ya. Singkat cerita, dengan modal dari BMT, karena uang pun terkumpul dari orang tua murid, dari masyarakat ya, masyarakat karena koperasi itu trust ya. Trust siapa yang ngebangun, siapa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, saya punya aset di situ di masyarakat ya. Jadi orang-orang pada simpan uangnya di saya karena melihat mungkin ya aman ya. Terutama saat-saat mereka pada dapat gusuran tol, Krukut, Grogol itu Limo. Itu lumayan besar mereka simpan uang di sana. Ya, jadi saya juga punya peluang untuk mengedukasi masyarakat agar dia mau titipkan uangnya di saya. Karena saya bangun sebuah silaturahim, namanya Maestro, Majelis Silaturahim Tokoh Grogol. Ya, itu tokoh-tokoh semua yang himpun, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya menginisiasi dan saya jadi pembinanya. Jadi setiap kali berkumpul, saya punya peluang untuk bercerita, memotivasi mereka, termasuk menawarkan konsep-konsep ekonomi yang sedang saya bangun dan berbaik lagi ke mereka. Ya, mereka juga kita berikan ilmu-ilmu yang bisa mereka lakukan juga untuk membangun bisnis mereka. Jadi pola-pola meriset tadi, beberapa perusahaan ya, 2 restoran Sunda sama restoran Betawi ya. Restoran Betawi Coach itu mewakili saya orang Betawi, restoran Sunda itu mewakili istri saya karena orang Ciamis gitu. Jadi kalau saya kasih bahagia, mudah-mudahan dia akan ridho sama saya gitu kan. Itu kesana sebetulnya itu. Jadi tiba Pak Haji
restoran Jawa gitu mencurigakan berarti ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Gitu. Tapi di restoran kemarin bermasalah di ini, Coach, di COVID ya. Saya sempat hentikan itu 9 bulan nggak beroperasi. Dan ini menjadi satu ilmu menarik, ya, di mana anak-anak tetap mendapatkan income tanpa harus buka restoran gitu. Oh. Memang online sih, tetap. Cuma saya berikan lagi barang baru, yaitu jualan daging lewat teman kita yang bantar daging gitu. Oh, Jadi iya. bertahan gitu ya. Jadi 2 restoran, kemudian ada dealer motor, kemudian ada grosir, ada travel yang setiap bulan ngeberangkatin umroh ya. Dan umroh yang saya bangun memang tidak untuk saya tarik profitnya ya, beberapa tahun ini. Jadi kalau sekali berangkat ada 40 orang, itu ada peluang 2 orang untuk saya berangkatkan. Jadi saya ngeberangkatin guru-guru yang dari hampir 300 guru, hampir 50% itu saya berangkatin. Saya nggak keluar duit. Karena saya bangunkan travel umroh yang setiap kali berangkat itu dapat jatah dari sana. Ya, satpam, tukang-tukang pekerjaan, yang tukang-tukang itu udah sampai 24 tahun tuh mereka bekerja. Kita lihat kinerja mereka. Dan sampai hari ini seperti itu berlaku. Hanya 2 tahun terhenti kemarin tidak umroh, itu karena COVID, ya. COVID ya. Termasuk menangani anak-anak yang keliling Indonesia ya, Bali, kemudian ke mana? Ke luar negeri, kan kita studi banding ada ke Malaysia, ke mana itu, sampai ke Thailand juga. Itu ditangani oleh travel kita. Anak-anak kita yang sekolah Pak Haji ya. Iya, ya. Sambil kita jual juga ke sekolah yang lain, dan itu udah berjalan. Jadi ini yang saya bilang tadi, closed loop ekonomi, bagaimana lingkar ekonomi kita bangun gitu. Sehingganya untuk menciptakan hal-hal baru seperti yang di awal tadi, logo-logo baru, itu kita punya aset lah ya, karena uang tidak keluar. Termasuk saya bangun band gaya Betawi, itu pun dalam rangka kita melestarikan budaya dan aset daerah ya. Ini juga menjadi bagian dari perjuangan atau kepemimpinan diri saya untuk melestarikan budaya lewat lagu-lagu. Kenapa saya bangun itu? Karena saya punya sewaan sound system, ya, sewaan tenda untuk wedding. Jadi kalau ada kita siapkan, ya lebih enak. Kayak gitu, Gus. Ini bisnis yang saya lakukan itu memang tidak menjadi besar, karena emang saya urai masing-masing kecil-kecil tapi kuat dan lincah gitu. Yeah. Ya. Seperti itu. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan nggak? Biar nanti saya melanjut, masih 2 slide lagi nih. Atau lanjut? Lanjut Pak Haji, nanti kita buka. Oke. Lanjut yang kedua. Sudut pandang yang kedua. Ya, kalau tadi teman-teman sepakat dengan cerita di awal saya, itu bisnis saya itu bertumbuh sebetulnya. Nah, ada teori mengatakan pertumbuhan bisnis kamu tidak akan pernah melampaui pertumbuhan pribadimu. Nah, inilah yang menjadikan diri saya harus punya sumber ilmu bisnis yang lain. Ya, selain saya akses lewat online, bacaan dan sebagainya, harus saya ketemu dengan orang-orang yang sudah lebih hebat, yang lebih luas jangkauannya. Nah, bergaulah saya dengan para pebisnis yang sudah lebih luas jangkauannya, termasuk ada 2 orang guru yang maaf, jatuh HP-nya. Ya, siap. Oke. Halo Gus.
Masih lihat? Ya Pak Haji, masih. Ada ya? Oke. Ya. Jadi saya harus bertumbuh, Coach. Kalau saya nggak bertumbuh, saya yakini bisnis saya nggak bertumbuh. Kalau saya berhenti hari ini bersaing dengan orang-orang yang memang sekarang sedang zamannya adu pinter, bisnis saya itu akan nggak bertumbuh, stuck pasti. Ya. Jadi ya saya berbagi lah teman-teman yang memang ingin bertumbuh bisnisnya nggak bisa autopilot gitu. Jadi kita harus bertumbuh juga. Nah, untuk bertumbuh kita peran-peran keluarga ya, apalagi zaman sekarang, contoh yang barangkali yang punya anak-anak masih belum mandiri ya, mereka terganggu dengan lifestyle, budaya, bahkan minta HP yang mahal-mahal itu juga harus menjadi bagian setting menumbuhkan diri. Ya. Dan pertumbuhan diri, saya sebagai orang yang punya peluang untuk memimpin ini, itu saya pastikan rumah yang saya tempati itu memberikan kenyamanan buat saya. Istri satu, Gus ya, jangan punya prasangka yang lain gitu. Saya belajar dari orang tua saya, ayah saya itu dulu 2, tapi hidupnya nggak bahagia. Sehingga saya nggak cukup istri 1, karena istri saya itu sudah tergembleng ya. Istri itu ujiannya ketika suami nggak punya apa-apa. Dan dia tuh bertahan sama saya setia. Waktu saya dulu nggak punya apa-apa di awal-awal itu. Tetapi ujian buat konstituen saya gitu kan. Itu ketika kita udah punya apa-apa, itu ujiannya tuh. Apakah saya teruji ketika saya punya apa-apa? Sangat. Sangat diuji gitu. Namun saya paham kalau saya tabrak garis itu saya akan menanggung resiko. Ya. Sedikit buka sedikit, pernah coba-coba dikit Gus, itu emang ada Gus risikonya. Segera saya maaf ya, ini sedikit aja cuma saya buka. Akhirnya terasa tuh, kok mobil saya tabrakan ya gitu kan. Saya ingat dan sebagainya. Ya. Nah, saya yakini saya bertumbuh di satu wadah yang subur. Gitu. Jadi saya buat wadah rumah tangga saya menjadi ladang yang subur untuk saya bertumbuh. Karena kalau saya tumbuh, tadi kembali, bisnis saya akan tumbuh. Itu kuncinya. Saya mesti tahu tuh bibit yang bisa tumbuh itu adalah bibit yang tidak diganggu oleh gulma, ya, oleh hama. Jadi gulma-gulma yang atau hama-hama yang merusak diri kita itu harus kita buang. Dan ini sama halnya ketika kita pimpin SDM yang banyak yang menjadi gulma, yang menjadi hama, merusak pertumbuhan bisnis kita, jangan dibiarkan. Ya. Kalau nggak bisa dirubah, disiram aja pakai ini supaya dia nggak mengganggu pertumbuhan bisnis kita. Ya, banyak gulma-gulma yang memang hari ini muncul, misalkan terganggu dengan godaan-godaan peluang baru, bisnis baru, ya, trading baru, dalam 1 hari 2 hari Anda akan menjadi kaya raya, penghasilan ini itu. Gitu. Coba aja kalau kita belum merasakan. Tetapi itu saya pikir gulma. Saya udah pengalaman sehingga nggak tertarik dengan goda-godaan investasi ini itu. Saya fokus kepada apa yang saya jalani dan saya yakini. Jadi saya kena konstituen sekarang terus bergaul teman-teman. Ini dalam rangka tadi saya nggak boleh berhenti bertumbuh supaya bisnis yang saya pimpin tadi di atas itu tetap mengalami pertumbuhan.
gitu. Kalau nanti kita bisa diskusi di sini. Terus yang ketiga, yang terakhir nih. Jadi anak-anak yang saya rawat, alhamdulillah, ya, saya sering kasih pantun ke mereka. Ke Palu membeli bolu, malu kalau minta melulu gitu kan. Jadi anak-anak saya yang lain sudah mandiri semua. Rata-rata emang saya provokasi untuk tidak menjadi PNS. Maaf yang PNS ya. Istri saya yang PNS gitu. Tapi anak-anak nampaknya ikutin aura ayahnya nih untuk menjadi seorang pengusaha ya. Ada yang sudah pimpin bisnis, ada yang akan melanjuti estafet kepemimpinan saya di lini perusahaan yang sedang saya pimpin. Hanya satu yang di Jogja masih yang itu terakhir yang kuliah, yang masih minta melulu. Tapi saya sangat maklum dengan anak-anak yang masih kuliah di S1. Teman-teman yang berbahagia, bisnis itu bukan sekedar ilmu ekonomi, tapi bisnis adalah ilmu kehidupan. Bicara ekonomi ada bicara neraca, ada rugi laba dan sebagainya gitu. Ada stok barang. Selesai. Tapi bisnis kan nggak cuma bisa melihat laporan ekonomi, keuangan, untung rugi dan sebagainya. Ya. Bisnis itu butuh kesabaran, ya. Butuh keikhlasan, butuh kejujuran. Ya. Itu terbangun dari perjalanan bisnis yang kita jalani. Kalau nggak jujur, saya sangat meyakini kalau saya nggak jujur, maka bagian-bagian keuangan saya itu nggak akan jujur. Jadi kalau saya kasbon, dia tulis kasbon. Ya. Karena keranjang bisnis, keranjang uang, itu saya buat ada dalam satu direktorat. Semua unit bisnis tadi itu masuk ke dalam satu keranjang. Dan saat saya menggunakan dana-dana itu, pasti saya tidak boleh tidak jujur. Karena kalau saya nggak jujur, estafet kepemimpinan saya ini akan rusak. Ya, itu anak muda yang saya bangun di sana. Ya. Termasuk ada 7 anak muda yang sedang saya siapkan untuk penerus estafet kepemimpinan saya, yang di teknologi, yang di keuangan, yang di bisnis sekolah, ya, yang di travel. Itu anak-anak muda yang hari ini saya latih. Dan saya usia antara 50 sampai 60 itu memang harus berinvestasi di anak muda. Dan hari ini sudah saya mulai untuk berinvestasi di mereka. Jadi dari sinilah kalau bisnis itu adalah ilmu kehidupan, maka kembali ke video tadi, Coach. Ketika si pemimpin bisnis itu mendapatkan ridho dari orang-orang yang terdekat, saya merasakan ketika saya hendak membangun sebuah bangunan, ya, saya informasikan hari ini saya punya 5 titik bangunan, pesantren, masjid, kemudian aula pertemuan, tribun ya Coach ya. Coach sudah punya, lihat ya. Kemudian ada hotel kecil untuk mengakses pintu masuk tol, sama villa, ya, villa pengganti rumah besar saya yang saya peruntukkan untuk pengembangan pesantren. Nah, bagaimana saya mengatur cash flow yang luar biasa itu? Saya pikir posisi saya mungkin ridho dari istri, ridho dari ibu, ya. Ayah saya sudah meninggal, ibu, sehingganya para supplier, ya, yang besi, semen dan sebagainya, material, itu mereka tidak berhitungan berapapun yang dibutuhkan oleh saya, dia akan support karena dia tahu kapan saya bayarnya, ya. Ada mingguan, ada bulan, ada per 3 bulan, ya. Bahkan kalau di sekolah kan mungkin yang punya sekolah ada masa-masa di saat uang terkumpul, misalkan di semesteran atau masa-masa
penerimaan murid baru seperti ini. Nah, dan ini yang saya jalani sampai hari ini. Ini menjadi ritme kehidupan saya. Mudah-mudahan apa yang saya pimpin ini bisa menginspirasi dari sebagai anak muda, ya, anak muda yang ada di sekitar saya, termasuk anak-anak SMK, SMA yang kelas 11, kelas 12, ya. Pri, kamu bisa Pri, tayangkan, Pri. Ada slide terakhir, Pri, yang kita investasi ke anak muda. Oke. Ini Pak, ini anak-anak kelas 11, kelas 12, SMA, SMK yang kita ajari mereka bagaimana punya bisnis dan bisa pimpin bisnis. Ini menjadi laboratorium saya, ya, sama teman-teman yang lain. Bahkan yang ngajarnya ini itu adalah orang-orang yang memang praktisi ekonomi langsung, para pengusaha langsung yang menjadi jaringan komunitas yang saya miliki di Kota Depok, ya, maupun dari beberapa kota yang lain siap berkontribusi di sini. Jadi kewirausahaan kelas 11 dan 12 yang selama 2 tahun kita desain menjadi 10 bulan. Kelas 11 kita berikan, kelas 12 mereka kita dampingi untuk memiliki bisnis. Mudah-mudahan kontribusi bisnis itu bisa kita share ke anak-anak muda yang memang kepemimpinan bangsa nanti ada di mereka. Insya Allah kalau mereka sudah kita siapkan sejak dini, ya, saya berharap sih ilmu-ilmu yang kita kembangkan di sini menjadi amal jariah buat kehidupan ke depan. Inilah sebetulnya ilmu bisnis sesungguhnya adalah ilmu kehidupan. Tidak hanya untuk dunia, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi untuk kita akhir nanti. Saya rasa Gus demikian. Ya, mohon maaf kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Slide-nya sih cuma mungkin 5 atau 6 tadi saya hitung, ya. Tapi daging semua gitu. Karena tidak berbicara teknikal, tapi memang betul-betul sharing dari hati praktisi, ya, pelaku. Itu getarannya akan lain memang Pak Haji, ya, dibandingkan sekedar paparan pengetahuan kepemimpinan. Jadi kalau yang sharing Pak Haji atau pelaku praktisi itu vibrasinya sampai kemana-mana, ya, sangat kuat. Ya. Terima kasih Pak Haji Acep untuk sharing singkatnya sekitar 30 menit. Saya mencoba tadi mencatat karena isinya daging semua, jadi sebenarnya saya itu tadi ngempet, kebelet mau ke toilet pun saya tahan gitu. Takut ada item yang saya terlewat, ya. Nah, misalnya satu hal yang menarik adalah ternyata kenapa Pak Haji Acep itu mendistribusikan atau membangun bisnisnya itu receh tapi menyebar. Bahasanya receh untuk ukuran Haji Acep, ya. Tapi banyak karena tadi filosofinya membebani 10% dari beban biaya hidup, tapi disokong oleh banyak usaha. Itu keren banget. Kemudian ini ada lagi satu hal yang menampar bagi saya juga sih, adalah jangan serius berbisnis tapi seriusi hidup. Karena sebenarnya benar juga, ya. Karena yang lebih mulia, lebih berharga itu adalah menjaga api kehidupannya. Bisnis itu hanya sarana yang bisa menambah berkobarnya api kehidupan kita gitu, ya Pak Haji, ya. Betul. Ya, tadi juga ada lahan yang subur, tanamannya yang tumbuh yang bagus, hindari munculnya gulma-gulma, lalu berfokus kepada keluarga sebagai ladang tempat kita bertumbuh. Itu keren sekali. Di samping yang tertulis-tulis tadi, yang tidak tertulis itu saya coba bikin catatan buat saya pribadi. Ini refleksi yang luar biasa yang saya dapatkan dari Pak Haji Acep. Nah, teman-teman, mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, mari kita manfaatkan kesempatan baik ini
silahkan teman-teman punya kesempatan untuk bertanya. Kita punya waktu panjang sampai jam 11. Saya sudah booking waktunya Pak Haji. Pak Haji ini posisinya Pak Haji ini di Palembang, Pak Haji ya. Iya, di sebuah tempat lah. Kan kalau saya bilang nyusul situ. Masih menyempatkan diri, ini luar biasa. Mari kita manfaatkan. Baik, silahkan siapa yang mau bertanya, monggo. Dimulai dari siapa? Pak izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Rifki. Ya Pak Haji, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya Pak, ini lebih ke lapangan ya Pak ya, karena menurut saya kan manusia punya keterbatasan dalam berpikir dan membagi konsentrasi kan Pak. Terus kalau dilihat dari loops bisnis Pak Haji kan tadi banyak sekali ya Pak ya. Nah, strateginya untuk membagi konsentrasi dan membagi gimana bisnis-bisnis ini terpantau oleh Pak Haji itu seperti apa Pak? Karena kan sekarang bisnis-bisnis itu masih dikontrol oleh Bapak kan ya Pak ya. Terus bagaimana Bapak mengontrol dengan sedemikian banyak bisnis tersebut, apalagi bisnis-bisnis tersebut banyak di lintas sektor ya Pak ya, nggak di satu sektor aja gitu. Nah, terus ya saya pengen tahu bagaimana cara memantaunya dan bagaimana cara supaya memang bisnis satu dan bisnis lain bisa berjalan dengan baik. Dan apakah Bapak dalam satu bisnis itu, apakah Bapak menyimpan manpower-nya gitu satu orang atau bagaimana gitu Pak dalam satu bisnis untuk bisa tetap terpantau oleh Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Rifki, pertanyaannya bagus. Saya ringkas menjadi bagaimana mengelola bisnis yang begitu banyak Pak Haji, baik secara waktu maupun pikiran. Apalagi setahu saya Pak Haji ini isinya kalau ketemu ngopi dan ngopi terus gitu. Kok bisa ngelola? Itu silakan Pak Haji. Oh baik, makasih Coach. Jadi saya punya dewan direksi. Ya, dewan direksi itu kumpul mewakili beberapa grup, misalnya grup sekolah yang ada 9 unit. Itu saya tunjuk direktur eksekutif. Ya. Ada direktur eksekutifnya. Nah, direktur eksekutif inilah yang saya kasih authority, ya, kewenangan untuk mengeksekusi program-program di bawah mereka. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan sekolah itu terselesaikan di sekolahnya, permasalahan kepala sekolah selesaikan di dewan direksinya. Seperti itu. Dan ketika mereka ingin butuh support anggaran, saya punya direktur keuangan dan dia juga saya berikan otoritas. Kapan dia mesti lapor ke saya dan berapa besar, itu yang saya batasi. Kalau di bawah 10 juta silakan Anda eksekusi sendiri aja gitu. Tapi kalau yang sudah besar itu paling nggak ada konfirmasi ke saya. Sama juga di restoran, di grosir, di cabang-cabang dealer motor itu ada satu perusahaan yaitu BMT saya jadikan menjadi holding company dari perusahaan-perusahaan tadi gitu. Ketika saya harus nanyain tentang perkembangan restoran, pasti saya tanya ke ketua BMT-nya dan di sana mereka biasa per 3 bulan itu mengundang saya untuk melaporkan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi setiap lapangan itu butuh kapten dan saya tunjuk itu kaptennya. Ya, jadi belajar seperti coach lah, kita menjadi coach aja nih gitu, menyampaikan strategi bertanding. Silakan nanti kapten yang terjun di lapangan. Kalau saya ambil kelas sendiri, saya yakin saya akan melanggar kalimat saya tadi tuh. Jalani bisnis dengan bahagia. Gitu. Kalau saya mumet dengan permasalahan-permasalahan cicilan, permasalahan-permasalahan gaji karyawan, pasti akan bikin saya nggak bahagia. Tapi apakah teman-teman yang di pegawai di sana tidak bahagia? Gitu? Bisa jadi, karena posisi beda. Saya pebisnis, mereka adalah in job. Saya on job, teman-teman yang saya jadikan manpower itu in job yang jalan. Saya mainkan di sana. Sehingga betul kata Coach Ridwan, kapan saya diajak ngopi, kapan saya diajak
berkhidmah di satu ormas ya, untuk ke Palembang, ke Medan itu menyampaikan materi-materi ekonomi, dilibatkan di MUI juga untuk menyampaikan ekonomi keumatan. Itu insya Allah saya punya waktu, dan saya pikir saya menjalankan ini menjadi bagian dari membangun kehidupan saya yang serius tadi gitu. Gitu Mas Rifki, mudah-mudahan sih nggak memuaskan sehingga kita bisa diskusi lagi ke depan. Demikian Coach. Ya Pak Haji. Pak Rifki bagaimana Pak Rifki? Terjawab Pak Ridwan. Terima kasih. Jawab ya. Keren ya kalau kita bisa menjalani ya. Jadi hal-hal yang sifatnya operasional didelegasikan baik tugas maupun wewenangnya. Bahasanya Pak Haji tadi punya kapten gitu ya, sehingga punya waktu cukup untuk berbahagia. Di awalnya tambah di awalnya nggak gitu kok, tetap aja kita bawa belum di awalnya. gitu Pak Haji. Makanya ketika saya konsentrasi di pekerjaan, keluarga saya nggak kebagian waktu. Sehingga ada pertanyaan, kalau emang tujuan bisnis kamu untuk keluarga, kenapa Anda berangkat malam, pulang malam? Di mana waktu buat keluarga? Kenapa ketika istri minta dianterin ke belanja, Anda nggak punya waktu? Katanya bisnis buat keluarga. Seperti itu kan. Ya. Yang kedua, saya pernah digebleng oleh coach yang dulu lama, punya jam kerja 48 jam gitu kan. Satu hari itu sekitar 6-7 jam. Harus dipangkas. Pangkas paling nggak 2 jam, Anda punya waktu. 1 jam, satu hari. Selebihnya buat apa? Ya buat hobi kamu. Kalau main golf ya silakan main golf. Kalau jalan-jalan silakan jalan-jalan. Dari situ terlatih. Dan itu butuh proses, Gus. Butuh proses untuk saya sampai saya bisa berdiri di posisi seperti ini. Seperti itu. Ya Pak Haji. Nggak ujuk-ujuk lah. Jadi gradual ya, bertahap. Iya gradual, betul. Kurangi 1 jam, besoknya makin mengurangi gitu ya. Sehingga kita menikmati ke komunitas atau ke entitas sosial, keagamaan dan sebagainya. Terima kasih Pak Haji Acep. Berikutnya tadi ada yang sudah menunjuk tangan, Pak dosen, Pak Saiful Gozi. Saya persilahkan. Baik Pak Ridwan. Suara saya jelas ya Pak? Jelas, walaupun agak fit Pak. Baik, maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Haji Acep, Coach Ridwan. Saya mahasiswa Pak, sebenarnya di dalam forum ini bukan dosen Pak. Kebetulan memang posisi saya dosen sebelumnya. Jadi dalam forum ini saya mahasiswa. Terima kasih Pak Ridwan sudah memfasilitasi kami untuk dapat mendapat banyak pencerahan dari Haji Acep. Dan juga saya terima kasih juga Pak Acep atas hari atas waktunya. Saya terus terang tadi juga mencermati dan sangat menikmati Pak apa yang Bapak paparkan. Terus terang saya selalu senang Pak kalau menyimak keberhasilan para senior, orang-orang yang sudah berhasil seperti Bapak, untuk bisa menjadi cermin bagi saya untuk sejauh apa sih saya sebenarnya yang sudah saya lakukan, kemudian untuk belajar lebih banyak. Nah, pertanyaan saya Pak, kebetulan saya ini kan Bapak kan leadership di bidang wirausaha gitu Pak. Nah, Pak saya ini backgroundnya kan jauh Bapak. Saya lahir di keluarga yang pegawai semua, Bapak Ibu saya PNS, saya bertiga saudara, tiga-tiganya PNS. Nah, keluarga besar saya ada yang pengusaha. Jadi, berbeda dengan keluarga istri saya itu backgroundnya pengusaha semua. Sehingga ketika menyimak keberhasilan Bapak ini juga lebih banyak pelajaran bagi saya. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana sih latar belakang kemampuan leadership Bapak yang setiap Bapak bisa berhasil sampai sekarang ini? Artinya ini karena peran pendidikan keluarga Bapak tempo dulu kah? Atau by proses kah dari nol? Atau by pendidikan atau by education? By pendidikan gitu ya. Karena ini penting bagi saya juga, kira-kira kok orang seperti saya ini dengan background keluarga yang bukan pengusaha, seandainya saya jadi pengusaha itu bisa berhasil apa enggak? Kayak gitu. Karena ini saya juga kebetulan membangun usaha. Itu pertama Pak. Jadi bagaimana latar belakang Bapak bisa seberhasil ini? Tentu tadi kok dibilang peran keluarga itu pastilah, tapi background Bapak mempunyai leadership yang kokoh seperti sekarang itu latar belakangnya dulu bagaimana prosesnya? Itu pertama Pak. Mungkin 2 catatan saya. Kemudian yang 2, memang biasanya orang sudah sukses itu kan biasanya kan nampaknya kerjanya cuma ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul itu kan Pak, ngisi dari sana. Padahal di situ kan ada banyak membangun networking dan semakin bisa berkembang.
Itu kesannya yang saya tangkap. Tapi ini sedikit masalah teknis sih Pak yang saya tanyakan tadi itu terkait dengan BMT. Saya tertarik dengan proses pendirian BMT. Nah, bagaimana sih ini teknis masalah teknis di Pak di bidang BMT itu? Bagaimana sih Bapak bisa meyakinkan nasabah di BMT itu? Saya lihat tadi banyak sekali nasabah-nasabah yang mempercayakan dananya itu bisa nabung di BMT. Dan tentunya yang di luar jaringan bisnis Bapak, gitu Pak. Nah, itu kira-kira kok bisa Bapak bisa meyakinkan BMT itu bisa tumbuh besar di Depok yang tidak hanya mengandalkan jaringan bisnis Bapak. Itu teknis terkait dengan BMT-nya Pak. Itu dua aja pertanyaan kami Pak Ridwan dan Pak Acep. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gozi punya 2 pertanyaan Pak Haji. Yang pertama adalah Pak Haji ini kok leadership-nya keren banget, belajar dari mana gitu ya? Apa yang mempengaruhi pemimpinan Pak Haji? Kemudian yang kedua adalah BMT itu kan kalau dalam hierarki lembaga keuangan sebenarnya level trust-nya itu ya pasti berbeda dengan kalau misalnya dibandingkan dengan bank BUMN. Kok mau-maunya orang yang habis terima gusuran tol tadi Pak Haji, Ya, nitipkan uangnya pas sedikit ke BMT. Gitu Pak Haji, monggo. oke. Iya, BMT dulu ya. Boleh. Jadi Desember atau Januari ini itu pun ada alumni SMP dulu itu cukup besar tuh dia terima tol, kusuran tol Limo ya. Dan dia mau investasi ke saya 8 miliar gitu. Saya siap investasi di 8 miliar, tapi saya minta didanai dulu gitu. Saya diskusi tuh Pak dengan namanya Abdullah. Oke, Bang Dulo, saya siap pembiayaan pribadi ini ya. Dia bawa, saya butuh mobil, Ji. Dia bawa Fortuner saya gitu. Oke. Yang kedua, saya butuh Camry itu nggak usah, Fortuner aja belum selesai nih. Kan nunggu pembayaran. Nah, ketika ada teman punya peluang, bukan kita manfaatkan, Pak, tapi kita sama-sama ngebangun jaring komunikasi di mana uang dia itu tidak habis, ya, dan dia bisa nikmati dia uangnya itu saya yang jalani, dan uangnya nggak habis, biar saya yang jalani. Ini yang saya sampaikan juga ke teman tokoh-tokoh orang-orang yang kena gusuran. Tadi saya punya jaringan maestro majelis silaturahim itu saya bangun sengaja memang di lingkungan masyarakat di luar lingkaran bisnis saya, itu saya harus punya akses gitu. Dan mungkin ya karena kontribusi saya ke masyarakat untuk bangun sarana pendidikan, bantu-bantu anak-anak, bahkan anak yatim kita bebasin nama sekolah kita ya. Tiap acara-acara anak muda kita support gitu. Dan itu yang membuat diri saya diterima di masyarakat ya. Dan terbukti waktu pemilu juga demikian, saya ambil bagian menjadi tim suksesnya wali kota ya, wali kota yang periode dulu itu saya ketua tim relawan. Jadi dan dia menang, saya punya branding lumayan kuat di masyarakat. Ya. Saya pikir ini sebuah strategi juga untuk mengamankan dan memberikan jalan yang lebih besar kepada bisnis yang sedang kita bangun. Jadi nggak melulu kita terjebak oleh teknis bagaimana dapat untung dan sebagainya, tapi akses keluar ya itu juga harus kita olah tuh, termasuk mendekatkan kita dengan para kiai, para ulama ya. Jadi mereka terkadang yang memberikan backup saya sehingga orang-orang tadi percaya sama saya untuk nyimpen uangnya di BMT. Dan perlu saya kasih catatan ke Pak Saiful ya. Jangan sesekali bikin bisnis atau bangun bisnis ya atau bikin produk manakala kita belum punya siapa yang menggunakan produk kita atau siapa yang mau beli produk kita atau siapalah marketnya gitu. Saya bangun BMT, marketnya sudah ada. Itu orang tua murid gitu. Gimana caranya? Orang tua murid di saya ribuan
bayarannya lewat rekening BMT. Jadi setiap orang tua murid itu punya nomor rekening masing-masing lewat sana. Nah, tugas BMT dia mengamankan operasional sekolah. Semua gaji guru, semua kebutuhan guru, ya motor, ya rumah, ya untuk barangkali untuk pendidikan dan sebagainya, itu semua ditangani oleh BMT ya. Seperti ya Coach Irwan paham lah kalau BUMN bagaimana menangani memonopoli ini. Nah, dengan BMT berkembang, ya, ini trust akan semakin tumbuh. Dan saya jaga brand saya itu menjadi backup dari semua bisnis yang ada. Makanya tadi ada kalimat kecil, kalau saya tergoda ya oleh rayuan temannya Coach Ridwan, nah ini nih yang saya takut itu merusak brand saya gitu. Itu Pak Riki ya. Kalau teknis ngebangun BMT, nanti saya bisa kirim orangnya gitu untuk bangun di Kalimantan sana, ya gampang. Ya, Nah, makasih. yang kedua bahkan sampai BMT yang sudah koperasi di Depok yang sudah puluhan tahun itu kita support Pak. Kita support. Kemarin COVID dia tidak bisa bayar kewajibannya. Lumayan Pak, itu satu koperasi ada yang 2 miliar gitu. Kita support. Sehingga ya aset dia kita ambil Pak. Dan ternyata emang hari ini dia nggak bergerak gitu. Ya. Karena COVID. Dan COVID pun emang bermasalah. Bukan bermasalah, menjadi masalah kita semua. Termasuk saya gaji guru itu 50% Pak semuanya. Karyawan 50%. Kalau Anda nggak mau bayar 50%, silakan Anda pilih. Gitu kan. Ternyata selesai Pak, 2 tahun mereka kita bayar 50%. Karena emang cash flow kan hanya masuk 30, 40, 50. Tapi kemari mereka punya uang karena sudah kita gantikan lagi. Gitu. Dan lagi-lagi BMT di saat cash flow kita agak lemah Pak, BMT menjadi backup kita. Saya pikir ini satu strategi barangkali bisa ditiru ya. Kita punya backup keuangan untuk membesarkan, menumbuhkan pohon-pohon bisnis yang memang sudah kita siapin tuh ladangnya. Yang kedua, latar belakang leadership apa? Saya dulu orang yang pemalu Pak. Di kelas aja itu saya nggak berani ngomong gitu. Makanya kalau mau ngomong terkadang sampai hari pun saya masih gemetar, masih grogi. Tapi ada yang bilang grogi itu tandanya kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita nggak grogi lagi udah. Yeah. Coba grogi orang siap sama orang nggak siap itu beda gitu. Orang yang siap groginya ingin segera keluar ilmunya. Tapi kalau nggak siap grogi sepanjang masa. Nah, leadership saya terbangun. Saya pikir dari himpitan keluarga juga loh Pak dulu. Saya dulu punya istri emang PNS Pak. Tapi saya waktu itu belum punya bisnis yang bisa saya pegang. Saya masih jualan kecil-kecilan gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi himpitan ya. Kita mesti berani menghadapi orang. Yang kedua, dulu kuliah, tahu gak Coach? Kenapa saya kok nggak punya latar belakang bisnis tapi bisa berbisnis gitu. Kuliah saya dulu cita-cita ingin jadi diplomat. Maka saya kuliah kan di FISIP kan, FISIP Hubungan Internasional gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi emang teman-teman kuliah itu nggak menjamin sama dengan yang nanti kita perankan. Ya. Yeah. Ada saya FISIP kok jadi pebisnis gitu. Jadi bahkan jadi ngolah sekolah dan sebagainya. Leadership ini by proses, ya. By proses mungkin juga ada darah orang tua dulu. Orang tua saya dulu waktu saya masih SMP, dia itu seorang kepala desa. Ya, waktu saya SMP, nah menjelang saya SMA dia selesai itu jadi kepala desanya. Karena emang sudah cukup lama gitu. Nah, dari situ orang tua kembali bertani gitu. Dan saya memulai untuk membangun sekolah itu di tahun-tahun 90-an, SMP. Ya. SMP itu pun bertahun-tahun tidak ada pengembangan, sehingga di pertengahan menjelang tahun 2000-an ya, saya baru mengenal bagaimana ilmu bisnis, bagaimana membuat brosur, bagaimana memarketingkan sebuah sekolah. Nah, dari ilmu yang saya dapat
lewat radio, Smart FM, kemudian belajar dari orang-orang yang sudah bagus. Dari situ semakin tertantang, ya, semakin tertantang kemarin sampai saya sempat pulangnya malam hari dan sampai mengerti kalau bisnis itu jangan sampai meninggalkan keluarga dan sebagainya. Sampai hari ini by proses gitu. Jadi siapa yang punya bisnis sekecil apapun bisnisnya, maka otomatis dia sudah menjadi seorang pemimpin gitu. Dan indikasi kepemimpinan saat dia bisa berhasil itu manakala dia sukses memimpin di lingkungan terkecilnya. Itu kata Coach Rizwan tuh, family center, ya. Pimpin dulu, ya, family centris. Pimpin dulu anak-anakmu, pimpin dulu istrimu, ya. Bukan berarti anak-anak saya hebat dan sebagainya, Pak. Tapi saya ingin mereka paham dengan tujuan mereka. Kadang-kadang ada yang tidak sejajar sama saya, tidak sepaham sama saya, tapi saya sangat menghargai. Anak saya yang nomor 2 ini kuliahnya nggak pernah selesai, Pak. 4 universitas, baru 5 universitas yang bisa dia selesai S1. Gitu. Tapi yang nomor 3 yang sekarang menjadi wakil direktur utama, yang calon pengganti saya 2 tahun kemudian untuk pimpin ini, itu bagus. Bahkan lagi digoda untuk menjadi anggota legislatif oleh salah satu partai, untuk menjadi anggota dewan. Tapi kalau emang dia mau, saya izinkan Pak untuk masuk ke partai politik, ya, untuk memperkuat leadership dia. Bukan masalah menang kalahnya, tapi pengalaman dia berhadapan sama masyarakat, itu yang menggembleng mereka, ya. Jadi leadership saya tergembleng oleh kondisi, Pak. Sampai saya nggak bisa ngegaji guru, dulu sempat nangis. Itu karena emang nggak ada cash flow, nggak paham waktu itu. Akhirnya tergembleng terus. Jadi pengalaman jatuh bangun sampai saya tertipu waktu bikin FTP film, ya. Saya tergoda oleh rayuan-rayuan para sutradara, ya. Bintangnya itu Indra Bruggman, Jessica Iskandar, waktu itu kita kontrak, Pak. Bikin 3 episode. Saya idealis waktu itu bikin sinetron yang anak sekolahan patuh sama guru. Karena di sinetron itu nggak ada yang patuh sama guru-guru. Saya buat undang para talent-talent yang itu. Dan lumayan mahal itu, 1,2 habis untuk 3 episode dan gagal semuanya. Nggak laku di TV. Karena terlalu idealis, Coach. Sementara sampai selesai aja. Sampai selesai ada film-filmnya. Di TV itu dia kalau misalnya tidak rating dia nggak mau. Walaupun itu terkadang mengganggu budaya masyarakat, yang penting rating dia. Ya. Terima iklan itu dia mau. Hasilnya yang dipikirkannya. Sinetron saya terlalu idealis gitu. Bisa tayang tapi bayar 50 juta per judulnya. Ini pengalaman yang seperti itu tuh yang saya jalani, ya. Di bola juga demikian. Saya pegang bola Persikat Kota Depok. Itu per tahun itu latihan lumayan banyak. Tapi ya seperti pengalaman di luar itu yang membuat saya muncul leadership-nya. Apalagi hari ini kita itu adu pinter, Coach. Kalau kita nggak pinter kalah sama orang, ya habis kita. Ya. Dipinterin orang gitu. Pak Saiful gitu ya, Pak Saiful sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ini bagus sekali ya. Yang saya baru ngeh ya dari loop yang Pak Haji Acep gambarkan di awal tadi. Berarti BMT itu adalah jantungnya ya. Wah, tempat ngumpulin duit. Iya, yang memompa darah ke semua organ ya. Iya. Kemudian tadi dari mana belajar kepemimpinan bisnis ada 2, tapi kalau saya wrap up sebenarnya 1 ya. Jadi ada kemungkinan turunan dari ayah, tetapi turunan itu kan sebenarnya lebih ke proses pola asuh ya Pak Haji ya. Pola ya. Oke, dan mungkin proses kejatuh bangunnya itulah yang membentuk. Keren sekali ya, sampai enggak kuat bayar guru. Oke. Iya, pernah ya. Baik, Pak Gozi, Pak Saiful Gozi, cukup Pak Gozi cukup menjawab. Nanti kalau teknis mau bikin BMT mau dibantu Pak Haji Acep prosesnya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Silakan, ada lagi pertanyaan teman-teman? Dari siapa?
Setelah Pak Gaji, ada lagi Ibu Kartina. Saya Coach ya. Mangga, Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Salam Kartina. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama orang Betawi, Pak. Tapi saya belum Oh, sukses, Pak. Pok Kartina. Iya, ini saya serius sangat tertarik gitu ya dengan profil Pak Haji ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu ya. Yang pertama itu tadi Pak Haji cerita tentang babak belur di awal gitu ya. Nah, bagi saya yang mungkin belum sukses barangkali ya, bukannya tidak tapi belum, saya menguatkan diri saya gitu ya. Itu berapa lama Pak Haji gitu ya, sampai akhirnya mungkin dikatakan sampai bisa autopilot lah gitu ya, sampai hidup tidak terbebani. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ketika di awal-awal bisnis itu mungkin salah satu permasalahan adalah SDM ya. Bagaimana Pak Haji dalam merekrut gitu ya, dan juga mengelola SDM itu sampai akhirnya bisnis itu bisa bertumbuh seperti sekarang. Karena ya ada di lapangan gitu ya, masalah SDM ini kalau nggak pinter-pinter nyari gitu ya, merekrut yang bagus ataupun misalnya mengelolanya itu pun akan membuat goyah gitu. Nah, ini yang dilakukan Pak Haji itu seperti apa? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tadi Pak Haji cerita karakternya adalah pemalu gitu ya, yang menarik bagi saya gitu. Lalu bagaimana gitu ya gaya kepemimpinan Pak Haji gitu ya dengan karakter pemalu ini sampai bisa menginspirasi orang lain gitu ya. Kalau mungkin menginspirasi satu atau dua ya wajar lah, tapi dengan banyaknya bisnis ini tentunya pastinya gitu ya bisa menginspirasinya ini adalah banyak orang gitu. Nah, ini gaya kepemimpinan seperti apa dan triknya seperti apa. Itu aja Pak Haji, makasih banyak atas sharing-sharingnya. Baik, Ibu Kartina ya, ada 3 pertanyaan. Pertama adalah berapa lama sih Pak Haji bisa sampai tanda kutip mapan begitu kira-kira ya, stabil ketika mulai bisnis. Yang kedua adalah mengenai rekrutmen atau lebih tepatnya mengelola SDM, itu apa yang Pak Haji lakukan. Dan yang terakhir, seorang pemalu ketika bisnisnya berkembang itu yang awalnya pemalu ya, itu kenapa bisnisnya bisa berkembang, Pak Haji menggunakan gaya kepemimpinan apa? Silakan Pak Haji, kita mulai yang pertama dulu. Butuh berapa lama Pak untuk Pak Haji stabil? Ya. Saya nggak menghitung data waktu berapa lama saya bangkit. Karena sebelum saya pegang sekolah, saya itu sudah belajar bisnis untuk jualan ini, Coach. Saya pemalu tapi ingin mandiri. Saya jualan rokok di pinggir jalan. Ya, dulu waktu sambil kuliah tuh, Pak. Ini cerita memalukan sebetulnya nih. Jualan bensin, bener Pak. Mungkin saya flashback lagi ya. Oh, ini barangkali yang jadi pemicu saya bisa ngerti bisnis. Dari awal itu saya udah pengen jualan itu. Di terminal ada orang jualan pot-pot kembang gitu, nawar-nawarin. Saya nyoba itu, saya modal. Gitu, saya bermodal. Jadi dorongan untuk melakukan sesuatu ya itu tinggi sekali. Ya. Kalau orang tua saya tahu mungkin dia marah karena anaknya sampai begitu-begitu, tapi saya jalani dengan sembunyi-sembunyi. Sampai sebelum saya bangun sekolah, saya juga punya beli kios di pasar. Itu saya cari jualan yang tidak dijual orang lain. Gitu. Kenapa saya nggak mau bersaing di sana? Akhirnya ketemu jualan. Kalau saya nggak datang, mereka tunggu. Saya tutup jam 12, mereka juga yang datang sampai jam 12. Itu jam 12 ke atas, saya buka sampai sore, nggak ada yang beli. Gitu. Saya jualan waktu itu yang tidak jual di pasar kemiri muka, Coach. Itu jualan pakan ikan, kemudian alat-alat hama itu kan. Itu sama sekali yang jual. Nah, itu saya tutup karena saya harus memulai sebuah sekolah. Jadi babak belur itu sebetulnya nggak perlu terjadi ya kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk memulai bisnis. Ya. Makanya sebelum bisnis tadi saya bilang riset dulu.
kira-kira si A kenapa kok bisa jualan? Atau kalau kita sedang punya toko, kenapa mereka lebih laku daripada saya? Gitu. Apa rahasia mereka? Ini riset, walaupun kecil-kecilan, harus dijalani oleh seorang pebisnis gitu. Nah, yang kedua, dengan pemalu tadi, saya mencoba untuk tidak mempertahankan barang jati diri yang memang nggak bagus gitu. Tetap saya harus bertemu sama orang, ya, harus mencari dukungan-dukungan. Gitu. Riset kita pengen buka tapi nggak punya modal, mau nggak mau kan kita harus pinjam ke yang lain, bahkan sampai ke bank gitu. Ya. Jadi babak belur itu sebetulnya nggak perlu lama-lama. Makanya hari ini begitu saya dapat ilmunya coach, low hanging fruit gitu. Kira-kira low hanging fruit. Nah, saya bangun bisnis baru itu yang clear, yang jelas, benang merahnya gitu. Benang merahnya ini kalau saya bangun restoran, siapa yang beli gitu. Jadi buruknya kalau nggak laku, saya akan jadikan dapur untuk konsumsi guru-guru saya, untuk konsumsi anak-anak saya yang butuh catering. Itu jeleknya ya, termasuk konveksi. Konveksi, saya menyiapkan seragam-seragam buat perusahaan. Itu dulu sama orang lain. Saya lihat kok besar ya, seragam sampai miliaran. Saya bangun konveksi untuk seragam anak internal kita, anak sekolah, sambil kita jualan ke sekolah yang lain. Ya, tentu di sana dengan harga yang bisa bersaing. Dan itu alhamdulillah walaupun lebih besar konsumennya di internal kita, ya katakan 80-20, itu sangat membantu saya uang tidak keluar ke konveksi orang lain. Dan saya bisa menghidupi 3 karyawan konveksi di sana. Nah, jalan. Karena apa? Siapa yang ngebelinya itu sudah saya perhitungkan. Jadi Bu Kartina, jangan sampai kita larut kepada sisi babak belur. Buat bisnis yang masa babak belurnya itu tidak terlalu lama. Jika ada, nggak apa-apa, itu menjadi bagian pembelajaran. Karena di saat kita susah jalan bisnis, ini kata guru saya, itu nggak ada masalah karena kita sedang mikirin orang lain. Yang kedua, gimana rekrut SDM dan mengelolanya? Ya, gitu Bu Kartina ya. Ya, Pak Haji. Gini Bu, saya bilang ke HRD saya, Bu HRD, Ibu itu saya tugaskan menjadi direktur HRD bukan untuk membangun satu kekuatan seperti di pabrik, ya. Ibu tampil menjadi pembela buruh, bukan. Ibu adalah milik saya yang harus bela owner, gitu. Nah, dia paham posisi itu. Ibu juga mesti pahami. Ketika maunya owner, misalkan apa, itu ada 3 bagian, Bu. Saya gituin, Bu, nih. Satu, ada orang sebagian yang memang sangat loyal dan paham untuk ikut sama kita ketika kita mau sesuatu. Kedua, ada sebagian lagi yang masih bingung apa ngerti dan tidak. Gitu. Nah, ini mesti kita sikapi. Yang mau sekali maupun yang masih ragu, kita sikapi. Ada lagi yang bahaya ketika dia bertolak belakang sama yang diingini oleh owner. Gitu. Berbeda arah. Ini pun harus diapain gitu. Nah, jadi tugas HRD yang saya tugasi, mereka menjalankan fungsi-fungsi itu, ya. Jadi kalau yang ragu-ragu, dia edukasi. Kalau misalkan yang bertolak belakang, ya dia tanya kenapa gitu dan sebagainya. Jadi SDM saya ngebangun kekuatannya ada di leadership HRD, Bu. Ya, itu sudah yang ketiga kalau nggak salah saya rekrut mereka. Termasuk merekrut pun itu mereka sudah punya standar-standar yang ditetapkan oleh
eh, sekolah misalkan seperti apa standarnya, ya. Kemudian di restoran seperti apa standarnya, kemudian di BMT seperti apa standarnya, ya. Seperti itu. Termasuk yang coach Lele, Lele itu Ya Pak Haji. Lele itu karena tergusur oleh proyek masjid, ya, pendamping gedung pertemuan, sehingganya sementara saya stop dulu, saya lokasi ke tempat yang lain gitu. Oh. Jadi saya amankan dulu itu barang-barang yang pernah saya investasi, bukan berarti diam, tapi saya berikan kepada temannya anak saya untuk dijalani gitu. Nah, itu juga menjadi bagian pengelolaan SDM. yang nggak kalah penting, mengelola SDM seperti yang di awal saya bilang, coach, hari ini guru-guru saya itu tidak bisa mereka hanya jadi guru tempo lalu. Tolong rubah mindset dia menjadi seorang coach. Gitu. Kalau ngajarin, dia hanya masih melihat buku, masih mengakses Google. Saya yakin anak murid jauh lebih pintar daripada barangkali lebih cepat ya akses ilmu pengetahuan. Nah sekarang gimana seorang guru itu tetap menjadi guru, ya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Coach Rizwan artinya akhirnya dia bersedia untuk melatih guru-guru saya, tidak hanya seorang guru tapi sekarang menjadi seorang coach. Yang kedua, sekolahan saya masuk kelas hanya 3 hari, Bu Kartina. Ini juga SDM yang perlu saya bangun gitu. Dengan 3 hari belajar di kelas, 2 hari luar kelas, itu pun sangat mempengaruhi jumlah guru. Contoh PPKN ada 12 guru yang terpakai hanya 2. Kewirausahaan ada 14 guru yang terpakai hanya 3. Kemana yang lainnya gitu? Dari sisi perusahaan ini sudah sangat menghemat. Gitu. Tapi dari sisi karyawan itu kan berdampak ekonomi buat dia. Saya bilang kalau Anda tidak membangun diri, Anda nggak terpakai di saya gitu. Karena emang udah kemajuan teknologi yang membuat seperti ini. Seperti itu. Dan tetap ya guru-guru yang tadi saya sebutkan masih udah nggak ada jamnya, masih saya libatkan untuk tangani hal-hal yang sifatnya memang butuh orang. Nah, pemalu, saya tidak membiarkan rasa pemalu itu menghinggapi diri saya. Saya berjuang untuk tampil. Ya, sambutan dulu saya selalu pakai teks, pakai buku. Bener upacara aja saya dulu pakai baca teks, coach. Mimpin upacara itu pakai teks ya. Gitu. Tetapi dengan kita biasakan diri, kita melawan rasa malu kita tampil di depan, itu akhirnya ketagihan malah. Dan dari ketagihan ini lama-lama pemalu kita akan wajar ya. Bukan malu-maluin, untung jadi pemalu ketimbang malu-maluin gitu. Jadi pemalu itu ada positifnya, Bu. Jadi nggak membuat kita gegabah untuk tampil gitu. Jadi kita masih bisa menahan diri. Ya, tentunya terlalu pemalu sekalipun memang nggak akan jalan karena eksekusi dari permasalahan yang ada yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin itu nggak mungkin mengandalkan rasa pemalu tadi, takut bertanya, takut diskusi dan sebagainya. Ya. Dan saya teredukasi juga rasa pemalu ini hilang ketika saya punya surat kabar, ya, Debar, Depok Pembaharuan. Itu pengganti koran cetak dulu. Saya sering dipanggil oleh teman-teman jaringan wartawan untuk talk show ya tentang bisnis, tentang sekolah di komunitas wartawan. Ya. Jadi saya butuh media yang sekelas daerah Depok untuk nge-branding sekolah saya juga, untuk bisa menjadi power juga ke birokrat, misalkan IMB, saya izin IMB itu nggak pernah sulit, coach. IMB bener bikin jembatan orang-orang milih apa ratusan juta, saya tuh nggak bayar karena wartawan yang datang. Jadi nggak tahu, jadi ada pulang begitu. Saya bangun wartawan bukan untuk IMB, tapi wartawan datang untuk ngurus itu nggak enak mintainnya, jadi standar aja gitu. Termasuk izin pesantren, izin sekolahan gitu. Itu ada SDM ada SDM saya yang membidangi yang mengurus itu.
Pressure group itu adalah NGO biasanya dan media ya Pak Haji ya, pers yang Iya, menjadi kontrol birokrasi itu. ya, ya, kan kita mesti juga dekat sama orang-orang birokrat itu. Lewat jembatan itulah seorang pebisnis bisa dekat dengan orang-orang birokrasi gitu. Demikian Bu Kartina. Ya, Pak Haji, makasih banyak. Terima kasih Sekarang Pak. Bu Kartina apa bisnisnya Bu Kartina? Pernah Pak Pak Haji kecil-kecil, tapi ya itu belum sukses. Pernah jualan ayam, belum sukses. Dibawa kabur uangnya sama yang jaga. Oh iya. Ya kayak gitu-gitu deh gitu, Pak Haji. Apa Doain Pak perasaan Haji. Ibu di saat dibawa kabur? Kenapa Pak Haji? Apa perasaan Ibu saat uang dibawa kabur? Ya sedih lah. Sedih ya, tapi mungkin yang bawa kabur lagi butuh uang kali gitu ya, kalau saya mikirnya. Insya Allah nanti akan dibalikin yang lebih besar lagi, tapi itu terjadi sih. Allah memberikan penggantinya lewat jalan yang lain. Iya, saya pikir emang gitu Bu, karena itu bagian dari masalah dalam diri kita. Masalah yang muncul itu pada diri kita, bukan dari orang lain, dari dalam diri kita. Mungkin ya karena kita kurang kontrol, kurang waspada dan sebagainya. Dan itu juga yang menggembleng leadership saya, ya, orang-orang yang berbuat curang sama saya. Ternyata nggak bisa kita menyalahkan orang gitu. Jadi ada dalam diri kita, dan ini juga yang saya pernah berjuang bagaimana memindahkan mental di bawah garis, ya, victim menjadi mental saya di atas garis. Mental di bawah garis ini coach itu blame ya Gus ya. Ini emang ini teori ini. Blame, menyalahkan orang lain, bikin alasan gitu kan, bahkan denial gitu, cari cara menyangkal. Ternyata kalau mental kita itu lebih besar itu, saya bisa bilang bisnis kita nggak akan jalan. Ya, nggak akan jalan. Nah, kita pindahin ya, setidaknya ada ownership-nya di sana, rasa memiliki, ya. Kalau dagang ayam kita itu menjadi pilihan kita, Bu Kartina, miliki itu Bu. Jadi fokus itu, ya. Jadi mindahin mental, ya. Itu menjadi tugas yang lain untuk menjadi seorang pebisnis, apalagi bisa mimpin bisnis ya, di mental. Itu Gus. Baik Pak Haji, terima kasih Bu Kartina, pertanyaannya juga bagus. Poin terakhir tadi ya, mental kita, cara berpikir kita ya, berfokus pada apa tadi istilah Pak Haji itu, di bawah garis atau di atas garis gitu ya. Karena supaya kita tidak jadi peternak kambing hitam Pak Haji. Apa tuh? Peternak Ya, uang aja deh. Kalau pada di luar diri kita, menyalahkan faktor di luar diri kita, kan artinya kita cari kambing hitam. Iya, oh iya ya. Namanya peternak kambing hitam. Kenapa nasib gua begini gitu? Kenapa itu orang tega banget nyolong saya gitu? Tapi nggak pernah ngelihat ke dalam itu apa yang kurang ya dari tata kelola saya. Ya, betul. Gitu. Ya. Betul kok. Seperti alasan karyawan terlambat karena macet Pak. Itu dia. Karena motornya, itu Anda cari-cari alasan itu. Betul. Pak Haji masih ada waktu ya? Ada, ayo. Setengah jam ada lah. Teman-teman, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Mangga. Berikutnya. Sebetulnya saya juga pengen minta pendapat nih Coach dari para peserta di sini. Monggo Pak Haji. Apa sih teman-teman tentang pendapat teman-teman untuk kepemimpinan di masa depan nih? Nah, kira-kira apa tuh? Mungkin bisa jadi inspirasi buat saya juga nih. Oke, sekarang dibalik Pak Haji yang bertanya ke kita nih, teman-teman. Kepemimpinan masa depan itu yang kayak apa sih yang dibutuhkan gitu ya Pak Haji? Betul. Yuk, mari kita diskusi satu topik itu, kepemimpinan masa depan itu yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perkembangan keadaan. Jangan-jangan yang diceritain Pak Haji Acep tadi itu sebenarnya sudah out of context gitu, jadi sudah nggak update, sudah orang jadul, gitu kan? Betul. Mari kita berpendapat teman-teman, kepemimpinan masa depan itu yang seperti apa? Pak Rafi biasanya banyak ide.
Pak Raffi biasanya idenya banyak. Ya Silakan. Pak, mungkin izin menyampaikan pendapat Pak. Ya. Mungkin yang pertama adalah tipe pemimpin itu satu yang apa ya, yang membuka forum Pak ya. Artinya membuka forum dengan timnya terkait dengan ide-ide ke depan gitu. Jadi membiasakan diri ide itu dari bottom to top ya Pak ya. Jadi dari bawah ke atas. Jadi Maaf ya. setiap kayak pengambilan keputusan itu betul. Jadi dibiasakan untuk mendiskusikan kepada timnya. Itu tim pertama. Yang kedua adalah pasti pemimpin yang terbuka akan perkembangan teknologi, Pak ya. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan mungkin bisnis yang ada dengan teknologi ke depan itu seperti apa. Entah itu mungkin mengintegrasikan bisnis ke dalam sebuah aplikasi ataupun dan dengan strategic partnership dengan bidang teknologi lainnya itu juga mungkin bisa digunakan. Yang ketiga adalah mungkin tipe pemimpin yang menjadikan dirinya sebagai role model Pak ya. Artinya memberikan sesuatu itu contoh berdasarkan perilaku ya. Jadi kalau misalkan selama ini mungkin sering kita temui pemimpin itu lebih ke arah mungkin speak up gitu ya, mungkin atau mungkin saat berbicara secara satu arah gitu ya. Cuman sekarang-sekarang ini lebih bagaimana caranya tim itu melihat pemimpinnya sebagai role model. Artinya pemimpin memberikan contoh-contoh misalnya seperti mungkin on time, kemudian juga sering membuka forum ya, di mana setiap forum itu dia memberikan inspirasi ya, baik itu dari segi dia membuat perspektif di pekerjaan ataupun dari segi kehidupannya gitu sih Pak. Sejauh yang saya pikirkan Pak. Baik Pak Raffi, ada 3 poin ya. Pemimpin yang membuka ruang partisipasi atau bottom up, kemudian digital savvy, berarti melek digital kira-kira gitu ya. Punya pandangan, punya outlook tentang teknologi, dan yang ketiga bisa jadi role model. Ternyata menarik Pak Haji ya, ada 3 item nih Pak. Ada komen Pak Haji. Oke. Barangkali yang lain kali Pak, yang lain. Yang lain silakan. Saya sedikit Pak Ridwan. Silakan Pak Gozi. Sebenarnya disampaikan Pak Raffi tadi sudah sedikit mewakili apa yang saya sampaikan, tapi saya teringat dengan salah satu istilah bahwa pemimpin itu ibarat pucuk pendulum ya. Pendulum itu artinya kalau seorang pemimpin itu bergerak sedikit aja, maka di bawah itu sebenarnya pergerakannya kan efeknya kan besar. Karena seringkali biasanya kan kalau di sebuah organisasi yang di bawah itu yang muda-muda. Nah, yang muda-muda itu biasanya tuh pemikirannya itu biasanya yang sangat dinamis gitu ya. Sementara yang di atas kalau tidak mengimbangi itu biasanya ya tidak akan ada banyak perubahan. Sehingga betul yang disampaikan Pak Raffi tadi, seorang pemimpin itu harus bisa membaca bagaimana pergerakan di bawah mengendalikan ke arah yang diinginkan organisasi. Kalau pergerakan di bawah itu tidak bisa dikendalikan sesuai dengan arah visi organisasi, ya nanti yang di bawah itu malah tidak betah di organisasi itu. Kira-kira begitu Pak. Saya tidak tahu ini menyimpulkannya bagaimana. Ya, Pak Gozi berarti memperkuat bahasa atau pendapat Pak Raffi yang pertama tadi ya, bahwa harus partisipatif terhadap ide dan aspirasi dari bawah. Tapi by the way saya punya pertanyaan nih, kenapa sih masa depan itu kepemimpinan itu harus yang lebih partisipatif? Apa yang beda dengan kepemimpinan masa lalu? Masa lalu juga partisipatif, sekarang juga dituntut partisipatif. Apa pembedanya dengan di masa depan? Ayo. Izin Pak ya, coba jawab. Kalau menurut saya lebih kepada agar pemimpin itu mengetahui isu-isu yang ada di bawah Pak ya. Jadi mungkin kalau berdasarkan yang sebelum-sebelumnya lebih kepada pemimpin itu menangkap isu mungkin dari level middle managerial ya. Nah, dengan pemimpin ini membuka ruang partisipasi atau berpartisipasi langsung ke level yang sampai bawah, jadi dia mengetahui sebenarnya isu realnya di lapangan itu seperti apa gitu. Sehingga ketika sudah tahu isu realnya itu seperti apa, maka dia bisa membuat beberapa keputusan strategis gitu Pak, yang menentukan itu mungkin ide-ide itu bisa mencakup secara keseluruhan karyawan, tidak cuma menangkap ide-ide dari middle managerial aja Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oh oke, baik. Itu ya penjelasannya.
Oke, teman-teman silakan, masih ada lagi kepemimpinan masa depan itu yang seperti apa tadi pertanyaan Pak Haji Acep, untuk beliau juga pengen dapat insight dari kita nih. Tidak ada. Ibu Triani biasanya punya ide menarik juga. Izin Pak, belum ada Pak, izin menyimak. Oh, oke, baik. Pak Mhm. Wahyudi, Iya Pak usaha Ridwan. di Bekasi, Siap, silakan. siap Coach. Saya baru lepas infus, cuman ngelihat materinya langsung seger ini Coach. Iya. Pak Acep, salam kenal. Siap. Sangat luar biasa tadi saya mendengarkan dari awal. Cuman memang yang pertama saya mau nanya, di saat memulai itu apakah bisa membahagiakan keluarga dulu? Karena membangun bisnis dan proses yang tadi saya dengar itu kan sangat luar biasa ya. Terus yang kedua, awal memulai bisnis itu berapa tahun sampai autopilot, dan jam tidurnya sisa berapa jam? Lalu kalau tadi kan bicara SDM, sampai saat ini kadang kita mencetak seseorang yang memang seperti kita itu kan tidak mudah. Mau itu keluarga kita masukkan ke dalam perusahaan kita, atau karyawan yang kita hire itu sesuai keinginan kita gitu. Selama proses berbisnisnya Pak Haji ini, sudah berapa orangkah yang dicetak sesuai dengan keinginan atau target seperti itu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, jadi ini bukan pendapat tentang kepemimpinan masa depan, tapi pertanyaan tentang filosofi Pak Haji yang di depan tadi ya. Gimana Pak Haji jawabannya, Pak Haji? Oke, makasih Coach. Banyak insight dari Pak Rafli, Pak Saiful, ya. Termasuk tadi pertanyaan Pak Coach Ridwan juga, mengapa hari ini kita harus menerapkan kepemimpinan yang partisipasif gitu. Termasuk Pak Yudi menanyakan yang tadi harus saya jawab hari ini. Saya jawab sekarang. Di saat memulai bisnis, apakah bisa langsung membangun atau membahagiakan keluarga? Kalau pengalaman saya nggak langsung. Saya dulu menikahi wanita Ciamis itu belum punya bisnis yang bagus tuh. Atas dasar cinta itulah sampai sekarang bertahan, dan atas dasar cinta itulah saya mencoba untuk membahagiakan. Jadi apakah bisa langsung bikin bahagia keluarga? Di saya enggak. Saya nggak tahu yang lain, bisa jadi kan ada warisan perusahaan yang diberikan oleh para orang tuanya dan sebagainya. Ini bicara sudut pandang gitu. Di saya nggak langsung. Dengan nggak langsung itu, maka nilai semangat kita, nilai juang kita, ya, apalagi lahirnya anak-anak kita dari keluarga yang harus kita ciptakan juga menjadi seorang pemimpin, itu butuh keahlian tersendiri dari kita yang sudah diamanahkan untuk menjadi imam mereka, pemimpin mereka. Jadi Mas Budi, untuk pertanyaan pertama, di saya itu nggak langsung bikin keluarga bahagia. Karena apa? Waktu itu juga saya nggak tahu kaitannya bisnis sama keluarga itu apa, gitu. Makanya begitu saya masuk ke dalam dunia bisnis, ya ternyata keluarga menjadi orang yang terdekat untuk kita mintai ridhonya, itu saya jalani sekarang, ya. Sambil mencetak
menciptakan mereka untuk jadi dirinya. Walaupun tadi pertanyaan ketiga, belum tentu SDM yang kita cetak itu ikut kita, ya. Memang nggak bisa. Contoh anak kandung pun nggak bisa, mereka harus ikut kayak kita. Tetapi ada seorang anak saya yang nomor 3, itu leadership-nya saya bangun bukan untuk ikut seperti saya. Nah, gaya dia gaya anak milenial, ya. Dia dengan gayanya memimpin rapat, memimpin wisuda usia 25 tahun, itu saya ceburin aja dulu untuk merasakan panggung yang besar tuh kayak apa, gitu. Nah, saya pantau, bilang, Gra, kamu harus banyak belajar, kamu harus lihat situasi yang berkembang. Selagi ayah di belakang kamu, ini aman gitu. Namun kalau kamu nggak belajar, khawatir ayah nggak di belakang kamu malah jadi rusak gitu. Namun kalau kamu sudah belajar dari awal, ya, orang-orang akan barangkali menerima kamu. Yang nggak menerima ini menjadi evaluasi buat kamu. Saya menyampaikan seperti itu. Dan memang tidak saya cetak untuk menjadi seperti diri saya, tetapi dia tahu ke arah mana bisnis ini harus berjalan dan untuk siapa bisnis untuk dibangun gitu. Saya pikir Pak Mas Yudi, kalau tujuan saya bisnis untuk saya udah selesai, saya mungkin saya akan nggak terjun lagi bangun itu gitu. Tapi memang ada hal lain gitu. Karena bisnis untuk membangun diri, keluarga, membangun agama, membangun masyarakat gitu. Ini kan akan terus berlanjut dan itu harus dilanjutkan oleh generasi penerus saya. Kemudian di organisasi ada memang orang-orang yang nggak mungkin juga harus sama dengan saya, tapi saya mengarahkan visi pendidikan tuh untuk sampai tahun 35 aja itu sudah kita buat blueprintnya, ya. Sama seperti halnya kita memahami blueprint bisnis gitu, ya. Ada aset, ada sales, ada profit, ada cash. Nah, demikian juga di sebuah sekolah, di sebuah bisnis ada blueprint yang saya sampaikan dalam forum-forum besar, ya, misalnya setahun sekali. Dan saya memang nggak campur tangan dengan hal-hal teknis. Ya. Semua saya serahkan tadi kepada kapten-kaptennya, kepada direktur operasional. Gitu. Bahkan ada kelompok anak muda yang 7 orang, saya siapkan agar mereka memang terus menangkap perkembangan bisnis yang ada. Ya. Bahkan mereka bisa lagi berjuang untuk punya startup sendiri. Itu saya punya ruangan sendiri tuh buat mereka 7 orang. Namanya Coach Jiacet Boy, saya bilang. Nah, itu anak-anak Jiacet Boy. Jadi dia nanti akan berjuang sesuai dengan zamannya. Ya. Makanya saya bertanya tadi gimana ke pemimpin masa depan. Saya sangat meyakini gitu kan. Kalau pola-pola seperti yang saya lakukan itu nggak akan nyambung ya. Paling tidak kita mesti terbuka dengan perkembangan teknologi. Jika saya nggak nyampe, itu sudah kita siapkan generasi muda yang akan melanjuti. Ya. Termasuk role model. Yang saya baca Jepang punya perusahaan sampai ratusan tahun ada ya. Itu karena role modelnya tetap hidup walaupun orang udah meninggal, itu ruhnya itu dipakai gitu. Di Samsung juga demikian. Nah, tentu yang melekat pada diri mereka itu hal-hal yang memang mereka banggakan ya. Saya senang ketika anak-anak terus terang dia bangga sama saya saat saya tahu ketika mereka saya ulang tahun itu pada WA. Misalkan Bunga bangga punya orang tua seperti ayah. Itu pengakuan mereka. Kenapa nak bang? Karena gini. Nah, jadi dari situ saya pikir bisa menginspirasi gaya-gaya saya ke luar rumah, ya ke organisasi dan sebagainya. Dan terbukti banyak karyawan saya yang memang husnul khotimah lah kerjanya itu ya sampai pensiun 30 tahun, pensiun 25 tahun gitu sampai menyelesaikan masa kerjanya nggak pindah. Ada yang pindah karena emang saya kasih peluang. Anda
nggak mungkin saya nggak mungkin bisa menahan Anda jika di luar sana ada peluang yang membuat Anda lebih bisa berkembang gitu. Jadi saya nggak bisa menahan mereka kalau mereka ingin berkembang di tempat lain gitu. Silakan. Termasuk SDM bagus sekalipun, saya bilang ke mereka gitu. Saya nggak sayang dengan SDM Anda gitu. Karena saya bisa cari penggantinya. Sebab kalau kita bilang, saya bilang dia anak emas, saya apa, wah, nanti gaya kepemimpinan kita diganggu sama dia. Dia kalau nggak ada saya bilang itu kan, nggak bisa jalan nih. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Jika Anda ingin berkembang ke tempat lain, silakan. Saya nggak bisa menahan Anda. Dan terbukti sampai hari ini anak-anak yang saya gambeng, contoh alumni. Alumni yang diterima di Yamaha itu sudah cukup bagus. Tapi saya bilang, nah bisa nggak kamu bangun sekolah kamu dulu? Kamu jadi wakil kurikulum gitu. Berapa gajimu? Sekian, Pak. Dan dia mau terima ketika kita ganti lebih sedikit. Tahu nggak apa yang saya dapati? Jaringan bengkel Yamaha tempat dia bekerja itu dia tarik, Pak, ke sekolah. Jadi sekolah otomotif itu support Yamaha teknologi SDM-nya itu lewat jaringan dia gitu. Dan itu enggak satu dua termasuk otomotif. Sampai otomotif apa ya, Toyota punya kelas Toyota. Itu jaringan alumni yang kita tarik ke sekolah. Saya pikir indikasi mereka betah di kita, mau mengabdi di kita, itu bukan karena gedung sekolah bagus, enggak. Mungkin kenyamanan yang kita ciptakan di sana. Gitu. Oke, Pak Haji ya. bikin bikin tadi ada statement yang membuat suasana jadi agak romantis ya. Iya. Jadi kalau memang kau bahagia di luar sana, aku rela kan kira-kira gitu ya. Kalau memang itu bagus buat kamu bertumbuh. Itu seperti Eric Fromm bilang, Pak Haji. Eric gitu ya? Fromm kita itu harusnya lebih memilih untuk mencintai dan menjadikan dibandingkan mencintai dan memiliki. Seperti kalau saya suka bunga-bunga lalu saya petik, saya taruh di rumah, dia akan layu. Berarti saya memiliki tapi egois membuat dia mati. Nah, kalau ada bunga itu biarkan tumbuh di situ, barangkali memang di situ lebih bagus buat dia. Lebih bagus, betul. Dia menikmati menikmati keindahannya gitu ya. Oke. Kalau berpantun saya ini kalah, berpuisi saya kalah sama Ci Acep. Kalau mau berpuisi saya kalah sama Ibu Wakil Rektor kita, Pak Haji Acep. Oh ya. Nah, sudah bergabung Pak Haji, ini Ibu Dr. Tri Suratmi, Wakil Rektor 1 yang kemarin menyampaikan pengen ikut nyimak paparan sharing Haji Acep, cuma kebetulan dari pagi ada sesi lain. Saya persilakan Ibu Dr. Tri Suratmi untuk menyampaikan, memberi semangat, memberi sesuatu kepada kita semua di ruangan ini. Monggo Ibu. Wah, terima kasih Pak Ridwan. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa, Bu. Bagus, Bu. Oh ya. Baik, pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Pak Acep Ashari yang hari ini sela-sela kesibukan beliau berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka memberikan kuliah sebagai dosen tamu di program studi. Kami sudah menyampaikan hadir. Saya percaya beliau memang pakar. Nah juga terima kasih kepada semua peserta, kepada Mbak Amelda Yusefa, Mas Christopher Arif Setiawan, Mbak Kartina, Arif, Mas Nelson, Mas Raffi, Mas Rifki, Mas Saiful Gosi, Mbak Siti Ismiati, kemudian ada Mbak Ani yang bergabung, ada Mbak Triani, ada Mas Ayudi, dan nama-nama lain yang belum sempat saya sebutkan pagi ini. Luar biasa, kalau tidak salah hari ini tadi topiknya adalah tentang kepemimpinan bisnis. Tadi saya terakhir mendengar kata yang filosofis, ungkapan dari Pak Acep dan dari Pak Ridwan. Jika kembang itu lebih baik mekar di pinggir jalan, maka aku tak akan memetiknya. Barangkali begitu ya Pak Mahmudin ya. Jadi luar biasa legowo membiarkan siap berkembang di habitatnya. Cara saya ini ungkapan yang filosofis dan kajian tentang bisnis ini, saya bukan pebisnis, tetapi saya lebih mengkritisi dari aspek filosofinya bisnis. Jadi ada, tak mungkin kita lupakan ya, dari ontologi, epistemologi, dan